Bayangkan kamu sedang dalam perjalanan menuju tempat yang sudah kamu rencanakan selama bertahun-tahun. Kamu punya peta, kamu punya kompas, bahkan kamu punya ramalan cuaca. Segalanya tampak siap, tapi tiba-tiba, badai datang lebih cepat. Kompasmu rusak, peta yang kamu andalkan ternyata salah skala. Dan arah yang kamu tuju berubah menjadi labirin yang membingungkan. Begitulah dunia bekerja. Dalam hidup, bahkan rencana yang paling cermat sekalipun bisa runtuh oleh kejutan kecil. Ekonomi bisa ambruk karena satu variabel tak terduga. Karir bisa berubah arah karena keputusan satu orang di ruang rapat. Hubungan bisa hancur oleh satu kalimat tak sengaja. Dan semua yang kita anggap stabil, ternyata hanya ilusi sementara. Morgan Housel dalam bab Surprise dari The Psychology of Money mengajak kita untuk menghadapi satu kebenaran penting. Masa depan tidak pernah bisa diprediksi secara akurat. Kita suka berpikir bahwa kita tahu kemana arah hidup kita, kemana pasar akan bergerak, apa yang akan terjadi besok. Tapi kenyataannya, sebagian besar hal penting yang terjadi dalam hidup, baik yang paling menyakitkan maupun yang paling menyelamatkan, terjadi di luar radar kita. Dan ini bukan hal yang buruk. Justru dalam ketidakpastian itu, kita belajar, kita bertumbuh. Kita menemukan versi terbaik dari diri kita. Sejak zaman kuno, manusia sudah mencoba membaca masa depan. Dari membaca bintang, memeriksa garis tangan, hingga memodelkan algoritma AI super kompleks. Mengapa? Karena kita takut akan yang tidak diketahui. Kita ingin percaya bahwa dunia ini bisa diprediksi, bisa dikendalikan, bisa dikalkulasi. Kita ingin rasa aman. Namun, ilusi kontrol ini seringkali justru membuat kita lemah ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Kita panik saat pasar runtuh. Kita bingung saat rencana gagal. Kita kecewa saat impian tidak menjadi kenyataan. Padahal, kejutan adalah bagian dari hukum alam kehidupan. Kenyataan yang harus kita peluk adalah, ketidakpastian bukan musuh. Ia adalah bagian dari skenario kehidupan yang alami. Salah satu kesalahan terbesar dalam memahami masa depan adalah berpikir bahwa masa lalu akan terulang dengan cara yang sama. Kita suka berkata, resesi berikutnya akan seperti 2008, atau pasar akan meledak seperti dot-com bubble. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa kejutan terbesar dalam sejarah hampir selalu datang dari tempat yang tidak kita lihat. Perang Dunia I bukan karena rencana panjang para jenderal. Itu dipicu oleh satu peluru terhadap Archduke Ferdinand. Krisis ekonomi 2008 bukan karena satu bank yang gagal, tapi karena serangkaian keputusan kecil yang menumpuk dan tidak disadari sebelumnya. Masa depan jarang mengikuti pola lama secara presisi. Ia memiliki cara baru untuk mengejutkan kita. Dan tugas kita bukan menebak kejutan itu, tetapi mempersiapkan diri untuk menjadi fleksibel saat ia datang. Mungkin kamu pernah mengalami ini, sesuatu yang kamu kira kegagalan ternyata menjadi titik balik terbaik dalam hidupmu. Kamu tidak lolos wawancara kerja impian, tapi justru menemukan karir yang lebih bermakna. Kamu ditolak dalam hubungan, tapi kemudian menemukan cinta yang jauh lebih sehat. Kamu gagal dalam bisnis, tapi justru dari kegagalan itu lahirlah ide brilian. Kejutan membuka pintu yang bahkan tidak pernah kamu ketuk. Ketika kita terlalu yakin dengan rencana, kita tertutup terhadap peluang yang tidak sesuai skrip. Tapi ketika kita menerima bahwa kejutan adalah bagian dari proses, kita mulai melihat bahwa surprise bukan hanya tantangan, tapi juga hadiah. Morgan Housel menyebut bahwa sebagian besar model ekonomi, prediksi pasar, dan bahkan keputusan pribadi dibangun berdasarkan data historis. Tapi data historis hanyalah peta dari jalan yang sudah lewat, bukan kompas masa depan. Saat kita terlalu bergantung pada masa lalu, kita cenderung mengabaikan potensi perubahan besar yang tidak tercatat dalam data. Kita menjadi lambat merespons perubahan. Kita kehilangan kemampuan untuk berimprovisasi. Penting untuk belajar dari masa lalu, tapi lebih penting untuk menyadari bahwa masa depan memiliki logikanya sendiri. Ketika hal tak terduga terjadi, emosi kita mengambil alih. Kita bisa panik, takut, marah, atau bahkan putus asa. Namun di saat yang sama, kejutan juga bisa memunculkan harapan, kreativitas, dan keberanian. Kejutan membuka ruang emosi yang luas. Dan cara kita merespons kejutan itu, lebih penting daripada kejutan itu sendiri. Seperti kata Viktor Frankl, antara stimulus dan respons, ada ruang. Di dalam ruang itu terdapat kebebasan kita untuk memilih respons.
Dan dalam respons itu terdapat pertumbuhan dan kebebasan kita. Menerima kejutan berarti menerima bahwa kita tidak akan selalu tahu jawabannya, tapi kita selalu punya pilihan bagaimana merespons. Kita tidak bisa menebak masa depan, tapi kita bisa merancang kehidupan yang tangguh saat masa depan berubah arah. Kita bisa membangun ketahanan emosional, finansial, dan mental untuk bertahan di tengah guncangan. Seperti pohon bambu yang lentur saat angin kencang, tapi tidak patah. Seperti jembatan yang bergoyang saat gempa, tapi tidak runtuh. Seperti manusia yang hatinya remuk, tapi jiwanya tetap utuh. Kejutan bukan akhir cerita, ia bisa menjadi awal yang baru, jika kita siap untuk melanjutkan. Kita hidup di era yang serba cepat. Teknologi berubah, politik bergeser, iklim tidak menentu, nilai-nilai sosial berubah. Dalam dunia seperti ini, stabilitas bukanlah keadaan alamiah, tapi ilusi yang kita ciptakan sementara. Maka daripada mengejar prediksi yang sempurna, mari kita kejar fleksibilitas yang adaptif. Mari kita peluk kejutan sebagai bagian dari perjalanan. Dan yang paling penting, mari kita bertumbuh bersama ketidakpastian, bukan melawannya. Setiap kali dunia menghadirkan kejutan besar, pandemi, resesi, krisis politik, bencana alam, bahkan keberuntungan tiba-tiba, reaksi kita cenderung serupa, terkejut, panik, atau bahkan menyangkal. Kita berkata, tak seorang pun melihat ini datang. Namun sesungguhnya, hal-hal mengejutkan inilah yang paling konsisten terjadi sepanjang sejarah manusia. Mari kita renungkan, siapa yang benar-benar meramalkan pandemi global pada skala COVID-19? Padahal kita hidup di zaman sains canggih dan teknologi super cerdas. Siapa yang memprediksi kejatuhan pasar pada 2008 karena supreme mortgage? Bahkan para ekonom papan atas pun kecolongan. Siapa yang menyangka perusahaan kecil seperti Netflix akan menumbangkan raksasa seperti Blockbuster, atau bahwa Apple akan jadi salah satu entitas terkuat di dunia karena satu ponsel cerdas? Kejutan adalah bagian dari pola. Justru karena kita tidak siap, mereka terasa seperti deviasi. Padahal, kalau kita melihat ke belakang, kejutan selalu terjadi. Morgan Housel menekankan, kita sering salah bukan karena kita bodoh, tapi karena kita meremehkan seberapa luas spektrum kemungkinan dalam kehidupan. Otak manusia dirancang untuk mencari pola. Kita senang dengan cerita yang logis, berurutan, dan punya akhir yang jelas. Kita ingin bisa berkata, karena A, maka B, lalu C, kita menyusun sejarah dengan alur yang seolah masuk akal. Padahal sejarah lebih mirip dengan pasir liar daripada rel kereta api. Kita menyederhanakan kompleksitas dunia menjadi cerita yang mudah dicerna. Tapi penyederhanaan itu juga membuat kita buta terhadap potensi kejutan. Karena kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kehidupan lebih sering tidak logis daripada logis. Satu kejadian kecil bisa memicu perubahan besar. Sesuatu yang tampak kecil bisa menjadi titik balik peradaban. Contohnya, seorang mahasiswa Harvard bernama Mark Zuckerberg membuat platform kecil untuk berbagi foto mahasiswa. Tidak ada yang menyangka, itu akan menjadi salah satu kekuatan sosial dan politik global di abad ke-21, Facebook. Dalam investasi dan ekonomi, kejutan adalah faktor X yang membedakan antara keberhasilan dan kehancuran. Investor sukses bukan yang bisa meramal pasar, tapi yang punya sistem yang tahan terhadap kejutan. Mereka tahu, harga saham bisa jatuh tiba-tiba. Ekonomi bisa melambat tanpa aba-aba. Teknologi bisa mengubah industri dalam semalam. Strategi terbaik bukanlah yang paling agresif, tapi yang paling siap menghadapi hal yang tidak terlihat. Inilah kenapa Housel menyarankan pendekatan konservatif in strategi, agresif in endurance. Bukan soal jadi penakut, tapi soal paham bahwa kejutan akan selalu datang, dan kita harus mampu bertahan lebih lama dari yang lain. Ada jenis kejutan yang menyakitkan, kecelakaan, kegagalan bisnis, kehilangan orang tercinta. Tapi ada juga jenis kejutan yang menyelamatkan, kesempatan baru, hubungan tak terduga, atau perubahan arah hidup yang membuka dunia baru. Kita sering mengaitkan kejutan dengan ketakutan. Tapi jika kita jujur, banyak hal terbaik dalam hidup kita juga datang tanpa kita rencanakan. Cinta yang tidak disengaja, tawaran kerja yang tak kita lamar, teman yang datang di saat kita nyaris menyerah, inspirasi yang muncul ketika kita sedang tak tahu arah. Hidup tak bisa diprediksi, tapi justru karena itulah ia penuh warna. Mungkin pelajaran paling dalam dari bab ini adalah kerendahan hati dalam menghadapi masa depan. Dunia tidak tunduk pada logika kita,
Dunia bergerak dalam cara-cara yang seringkali misterius dan di luar kapasitas prediksi manusia. Menjadi bijak bukan berarti menjadi tahu segalanya, tapi menjadi nyaman dalam ketidaktahuan dan tetap melangkah maju dengan hati terbuka. Sebagaimana pepatah kuno mengatakan, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Satu hal yang pasti tentang dunia, ia tidak menunggu siapapun siap. Teknologi berkembang bahkan sebelum kita sempat memahami cara kerjanya. Pasar bergejolak sebelum kita sempat menarik napas. Perubahan datang tanpa mengetuk pintu, merobek kenyamanan, dan memaksa kita untuk berevolusi atau tergerus. Ketidakpastian bukan gangguan dalam hidup, ia adalah panggung utama tempat hidup berlangsung. Kita tidak bisa menunda gelombang, tapi kita bisa belajar berselancar di atasnya. Dan kemampuan itu, menurut Morgan Housel, adalah salah satu kualitas manusia paling bernilai, adaptabilitas. Di dunia modern, kita terlalu terbiasa dengan rencana, dengan prediksi, dengan target dan roadmap. Padahal, seperti para pejalan gurun yang hidup dari oase ke oase, manusia sejatinya adalah makhluk yang dibentuk untuk improvisasi. Adaptasi bukan tentang mengetahui semua jawaban, tapi tentang kemampuan untuk merespons ketika jawaban lama tak lagi relevan. Seorang investor yang hebat bukan yang tahu masa depan, tapi yang tahu kapan harus mengubah arah. Seorang pemimpin yang visioner bukan yang selalu benar, tapi yang bisa cepat membaca angin perubahan. Ketidakpastian melatih otot mental ini, respon cepat, hati terbuka, dan pikiran elastis. Saat dunia berubah dengan liar, yang paling goyah bukan dompet kita, tapi jiwa kita. Ketahanan emosional, kemampuan untuk tetap tenang saat badai datang, adalah modal paling langka. Kita melihat ini dalam pandemi global. Mereka yang bertahan bukan hanya yang punya cadangan dana, tapi yang punya cadangan empati. Yang bisa menerima ketakutan tapi tidak terhisap olehnya. Yang bisa tetap produktif meski dunia hening. Ketahanan emosional bukan berarti tidak merasa takut, tapi merasa takut dan tetap melangkah. Banyak inovasi besar tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari kepepet. Zoom menjadi raksasa global bukan karena orang suka video call, tapi karena dunia dipaksa untuk bekerja dari rumah. Layanan digital berkembang pesat karena orang tidak bisa keluar rumah. Bahkan teknologi vaksin merna dipercepat karena kebutuhan mendesak. Kejutan memaksa kita berpikir ulang. Dan dari reruntuhan rencana lama, lahirlah jalur baru. Dalam ketidakpastian, kita akan salah. Sering. Tapi justru di sana letak pelajaran terbesar. Morgan Housel menulis bahwa sebagian besar keberhasilan jangka panjang lahir dari serangkaian kesalahan kecil yang diperbaiki secara konsisten. Orang yang tidak takut salah, tapi belajar dari setiap kesalahan, adalah mereka yang punya peluang paling besar untuk tumbuh. Ketidakpastian menciptakan ruang untuk gagal, dan kegagalan menciptakan ruang untuk tumbuh. Kaum Stoik kuno seperti Seneca dan Epictetus memahami bahwa satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Mereka melatih diri untuk menghadapi ketidakpastian dengan persiapan mental, dengan membayangkan skenario terburuk, mereka tidak terkejut saat hidup benar-benar memburuk. Ini bukan pesimisme, tapi realisme terlatih. Dalam dunia modern, filosofi ini tetap relevan. Saat kita bisa berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku akan tetap hadir, maka kita telah menemukan kekuatan sejati dalam dunia yang rapuh. Luka, kegagalan, dan perubahan yang tidak kita pilih, itulah tempat di mana karakter ditempa. Orang yang kamu kagumi hari ini, mungkin bukan mereka yang hidupnya lurus-lurus saja, tapi mereka yang melewati badai dan tetap berdiri tegak. Kita tidak bisa memilih kejutan apa yang akan datang, tapi kita bisa memilih siapa diri kita di tengah kejutan itu. Dan kadang, justru di tengah ketidakpastian itulah, kita menemukan jati diri kita yang sejati. Di masa penuh ketidakpastian, rencana yang fleksibel jauh lebih berharga daripada rencana yang tampak sempurna tapi kaku. Dalam dunia keuangan, ini berarti memiliki margin keamanan yang besar. Alih-alih menyusun strategi berdasarkan proyeksi yang sangat optimis, kita sebaiknya bersiap untuk skenario terburuk. Morgan Housel menekankan bahwa perencanaan keuangan yang hebat bukanlah soal akurasi prediksi, tapi soal daya tahan terhadap kesalahan prediksi. Seberapa siapkah kita jika semuanya tidak berjalan sesuai harapan? Di dunia investasi, banyak yang meremehkan uang tunai. Padahal, uang tunai bukan hanya alat transaksi, ia adalah penenang pikiran. Di saat pasar jatuh dan dunia panik, uang tunai memberi kita waktu untuk berpikir,
waktu untuk tidak panik menjual aset, dan waktu untuk melihat peluang. Uang tunai juga memberi kita opsi. Dan dalam dunia yang tak pasti, opsi adalah kekuatan. Salah satu kesalahan umum dalam strategi keuangan adalah mengasumsikan bahwa masa depan akan meniru masa lalu. Memang benar kita bisa belajar dari sejarah, tapi sejarah bukan GPS. Dunia berubah, variabel baru muncul. Investor yang hanya mengandalkan pola lama bisa tertipu oleh kejutan baru. Housel menyarankan kita untuk memiliki sikap skeptis terhadap data historis yang tampak meyakinkan. Karena yang paling mematikan adalah kejutan yang tidak punya preseden. Strategi keuangan yang paling ampuh seringkali membosankan. Menabung secara konsisten, hidup di bawah penghasilan, berinvestasi jangka panjang, semuanya tidak sensasional. Tapi justru strategi inilah yang terbukti tahan terhadap kejutan. Dalam dunia yang penuh kejutan, kebosanan adalah pelindung terbaik dari kesalahan besar. Uang bukan tujuan akhir. Ia adalah alat untuk dua hal penting, keamanan dan kebebasan. Keamanan dari guncangan, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk tidak panik ketika dunia panik. Strategi keuangan terbaik bukan yang menjanjikan kekayaan tercepat, tapi yang memberi kita kendali untuk tetap tenang, bahkan saat badai datang. Diversifikasi seringkali dibahas dalam konteks portofolio investasi. Tapi dalam hidup, diversifikasi bisa berarti lebih luas, memiliki berbagai sumber penghasilan, keterampilan yang bisa ditransfer, hubungan yang kuat di berbagai lingkungan. Ketika satu jalan tertutup, diversifikasi memberi kita jalan lain. Dan dalam dunia yang berubah cepat, fleksibilitas adalah bentuk kekayaan yang jarang disadari. Akhirnya, tidak ada strategi keuangan yang bisa menjamin keamanan total. Tapi ada dua hal yang bisa membuat kita bertahan lebih lama, disiplin dan kesadaran. Disiplin untuk tetap pada jalur yang membosankan namun aman. Kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar tahu masa depan. Dan justru karena itulah, kita harus terus siap. Bukan dengan ramalan, tapi dengan karakter dan keputusan bijak. Dalam budaya yang mengagungkan kepastian, keraguan sering dipandang sebagai kelemahan. Namun kenyataannya, mengakui bahwa kita tidak tahu adalah bentuk kerendahan hati intelektual yang esensial dalam bertahan hidup di dunia yang tidak bisa diprediksi. Sebagaimana dikatakan filsuf Bertrand Russell, masalah dengan dunia ini adalah bahwa orang bodoh terlalu percaya diri dan orang bijak penuh keraguan. Dalam konteks keuangan, relasi, bahkan pengambilan keputusan hidup, mengakui keterbatasan kita dalam memahami semua variabel adalah langkah awal untuk merancang sistem yang lebih adaptif, bukan lebih pasti. Investor sukses seperti Howard Marks atau Ray Dalio tidak pernah berkata, "Saya yakin pasar akan naik." Mereka berbicara dengan bahasa probabilitas, ada kemungkinan tinggi pasar akan naik, tetapi jika tidak, saya sudah siap. Berpikir dalam probabilitas artinya mengakui bahwa semua hasil memiliki kemungkinan. Kita tidak bisa memilih hasil, tapi kita bisa mempersiapkan respon untuk setiap kemungkinan. Ini membedakan antara penjudi dan perancang strategi. Kebijaksanaan bukan hanya tentang tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga mampu tetap tenang saat semuanya kacau. Ketahanan emosional menjadi pilar penting dalam menghadapi dunia yang tak pasti. Banyak orang membuat keputusan buruk bukan karena kurang informasi, tapi karena panik. Mereka menjual saham ketika pasar turun, memutuskan hubungan saat konflik muncul, atau meninggalkan mimpi hanya karena sekali gagal. Ketahanan emosional memberi kita ruang untuk bernapas, untuk berpikir ulang, dan untuk tidak bereaksi secara impulsif. Sebagian besar penderitaan berasal dari ekspektasi yang tidak realistis. Kita berharap promosi datang tepat waktu, pasangan selalu memahami, dan investasi selalu menghasilkan. Namun, ketika kita mulai mengatur ulang ekspektasi, bukan dalam bentuk pesimisme, tapi dalam bentuk realisme, kita akan lebih tenang dalam menerima kejutan. Housel mengatakan bahwa salah satu keterampilan terpenting dalam keuangan dan hidup adalah mengelola ekspektasi, bukan karena kita tak pantas mendapat lebih, tapi karena dunia tak beroperasi sesuai skenario kita. Seringkali kita ingin percaya bahwa semua yang kita dapatkan adalah hasil kerja keras. Tapi kenyataannya, keberuntungan dan ketidakadilan memainkan peran besar. Ada orang yang bekerja 2 kali lebih keras tapi tetap miskin. Ada yang lahir dalam situasi menguntungkan dan tak sadar betapa besar privilege yang ia miliki. Mengakui peran keberuntungan bukan berarti menyerah, tapi menjadi lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih penuh empati.
Ini juga membantu kita membuat keputusan yang lebih adil dan menyadari bahwa membantu orang lain bukanlah kemurahan hati semata, tapi keadilan yang tertunda. Daripada bertanya, apa hasil yang saya inginkan? Lebih baik kita bertanya, sistem apa yang membuat saya bertahan bahkan ketika hasilnya berbeda. Investor sukses membangun sistem pengelolaan risiko, bukan hanya strategi cuan. Atlet hebat membangun rutinitas disiplin, bukan hanya mengejar kemenangan. Orang yang bahagia membangun kebiasaan hidup sehat, bukan hanya mengejar satu momen euforia. Dalam dunia penuh kejutan, sistem adalah jangkar yang menjaga kita tetap berdiri, bahkan ketika angin tak sesuai arah. Beberapa penemuan terbesar dalam sejarah lahir dari ketidaksengajaan. Penisilin ditemukan karena kelalaian laboratorium. Post-it notes lahir dari lem yang terlalu lemah. Dan seringkali, ketidakpastian justru menciptakan inovasi karena ia memaksa kita keluar dari zona nyaman. Dalam bisnis dan kehidupan, jangan anggap kejutan sebagai musuh. Anggap ia sebagai panggilan untuk mencipta ulang. Karena seperti kata Nassim Taleb, jika kamu tidak bisa memprediksi, maka kamu harus bisa beradaptasi. Pada akhirnya, kita semua adalah manusia yang mencari makna. Dan kadang makna itu tidak ditemukan dalam rencana yang berjalan sempurna, tapi dalam respon kita terhadap yang tidak terduga. Ketika semuanya berjalan salah, dan kita tetap bisa memberi, mencinta, dan berjalan dengan kepala tegak, itulah makna yang lebih dalam daripada kepastian. Bayangkan sebuah buku yang kamu baca tanpa tahu alurnya. Tak ada sinopsis, tak ada bocoran, bahkan tak ada jaminan akhir yang bahagia. Hanya lembar demi lembar kosong yang terus kamu isi, dengan harapan, dengan keputusan, dengan keberanian untuk bertanya, apa yang akan kutulis hari ini, meski aku tak tahu apa yang akan terjadi besok. Itulah hidup, dan jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari pembahasan panjang tentang kejutan dan ketidakpastian, maka itu adalah, kita tidak pernah benar-benar tahu, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana merespon. 1. Kejutan bukan anomali, tapi norma. Kita sering menganggap kejutan sebagai gangguan dalam hidup yang ideal. Padahal, hidup yang ideal justru adalah yang siap dengan gangguan. Normal yang baru adalah abnormal. Masa depan bukanlah kelanjutan dari masa lalu, tapi cerita yang berubah arah kapan saja. Kita harus membalik paradigma, bukan bertanya bagaimana cara menghindari kejutan, tetapi bagaimana membangun diri agar tetap waras, kuat, dan bijak ketika kejutan itu datang. 2. Dunia bukan persamaan matematika. Sebagian besar narasi finansial, perencanaan hidup, bahkan cara kita mendidik anak seringkali bertumpu pada keyakinan bahwa A plus B sama dengan C. Jika kamu bekerja keras dan hemat, maka kamu pasti sukses. Jika kamu mencintai, maka hubungan pasti langgeng. Jika kamu belajar giat, maka kamu pasti dapat pekerjaan bagus. Tapi hidup bukan matematika. Kadang kamu sudah berusaha maksimal dan tetap gagal. Kadang kamu malas dan justru diberkahi. Kadang kamu mencintai dan tetap ditinggalkan. Dan itu bukan karena kamu salah, tapi karena hidup terlalu kompleks untuk dipahami secara linier. 3. Kebijaksanaan bukan soal jawaban, tapi cara bertanya. Morgan Housel menekankan bahwa orang yang paling bijak bukanlah mereka yang tahu jawaban paling banyak, tapi mereka yang tahu bahwa jawaban bisa berubah kapan saja. Orang bijak tidak menciptakan rencana dengan keyakinan penuh. Mereka menciptakan rencana A, B, C, dan lebih penting lagi, mereka punya rencana untuk bertahan jika semua rencana gagal. Kebijaksanaan berarti menanam biji, bukan memaksakan buah. Berusaha, bukan memanipulasi hasil. Dan menyadari bahwa perjalanan itu sendiri sudah cukup bermakna, dengan atau tanpa prediksi yang akurat. 4. Hidup adalah seni membuat keputusan di tengah kabut. Tak ada kompas sempurna, tak ada GPS yang bisa membaca masa depan. Kita semua berjalan di tengah kabut. Maka yang kita butuhkan bukan peta yang sempurna, tapi kompas nilai yang kuat, integritas, empati, kesabaran, rasa ingin tahu, dan rasa syukur. Nilai-nilai inilah yang menjadi cahaya di saat arah tak lagi jelas. Nilai-nilai inilah yang menjaga kita tetap manusia di tengah ketidakpastian. 5. Ketidaktahuan adalah ruang untuk keajaiban. Jika semua hal sudah bisa diprediksi, tak akan ada cerita, tak akan ada petualangan, tak akan ada rasa takjub saat ternyata sesuatu yang awalnya tampak buruk menjadi jalan menuju sesuatu yang luar biasa. Ketidaktahuan adalah tempat di mana harapan hidup, di mana cinta tumbuh, di mana peluang lahir,
Dan justru karena kita tak tahu, maka kita mencoba. Kita berani, kita jatuh cinta, kita bangun bisnis, kita berangkat ke tempat baru, kita memulai dari awal, lagi dan lagi. 6. Yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang terlentur. Seperti bambu dalam badai, yang bertahan bukanlah pohon paling kokoh, tapi yang mampu melentur ketika angin menerpa. Begitupun manusia, di tengah krisis, bukan IQ tertinggi yang paling unggul, tapi EQ tertinggi, mereka yang mampu menerima, merespon, dan bangkit dengan cara yang lentur namun tetap bermakna. Dan kelenturan ini bisa dilatih, lewat pengalaman, lewat kesalahan, lewat keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak tahu, dan tetap melangkah. 7. Kita adalah narator dari ketidakpastian itu sendiri. Di tengah semua ketidakpastian, satu hal tetap pasti, kita bisa memilih bagaimana cara kita menceritakan kisah kita sendiri. Apakah kita akan melihat masa lalu sebagai kumpulan kegagalan, atau sebagai pelajaran berharga? Apakah kita akan mengutuki masa kini, atau menyambutnya sebagai waktu yang paling nyata? Apakah kita akan takut pada masa depan, atau menggunakannya sebagai ruang untuk menjadi lebih baik? Dalam dunia di mana peta seringkali salah dan badai datang tanpa aba-aba, kita adalah narator yang tetap bisa menentukan nada cerita kita. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kekuatan sejati manusia. Jadi, jika ada satu pesan dari seluruh bab ini yang patut diingat, maka itu adalah, jangan terlalu yakin kamu tahu segalanya. Tapi yakinlah bahwa kamu bisa menghadapi apapun. Ketidakpastian adalah panggung tempat semua pahlawan muncul. Kamu tak harus menjadi peramal, cukup jadi pejalan yang tak mudah goyah. Jadilah seperti air, mengalir, mencari celah, dan memberi kehidupan bahkan di tempat yang paling keras. Bukan rencana yang membuatmu bertahan, tapi ketangguhan dalam merespon apa yang tak bisa kamu rencanakan. Terima kasih telah menyelami bersama kami bab ini. Jika kamu merasa tercerahkan, terinspirasi, atau setidaknya mendapatkan sedikit keberanian untuk menghadapi hidup yang tak pasti, maka misi bab ini telah berhasil. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dan ingat, bahkan dalam kabut paling tebal, satu langkah ke depan tetap lebih baik